Jalan aja terus, hidup aja terus. Nanti sebentar dijemput mendadak, nggak dikasih tahu dulu. Mau di jalanan, mau lagi di laut, mau lagi mandi, mau lagi sujud, mau lagi di masjid, mudah-mudahan sudah lagi di masjid dijemput. Mau di mobil, mau di pesawat, udah waktu jemput. Malaikat kalau udah dapat tugas dari Allah dijemput. Semenit nggak bisa. Permisi dulu malaikat, saya mau tobat dulu. Sekarang nggak bisa ditunda. Makanya suruh siaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur sembah sujud pasrah menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik diri kita. Salawat dan salam kepada Rasulnya Nabi Muhammad tercinta serta keluarganya dan para sahabatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih hidup, masih bisa memperbaiki raport kita. Kedengarannya jelas. Judul ada 2, sekarang kita mulai yang ini. Jadilah hamba Allah yang selalu siap siaga. Kedengarannya jelas. Siap siaga artinya apa? Siap siaga terhadap apa saja di dunia ini selamanya ada perubahan berubah semua, nggak bisa begini terus, akan ada perubahan. Nama kita juga bakal berubah. Nama bakal berubah nggak? Namanya dirubah orang. Sewaktu-waktu dipanggil ibu apa? Almarhumah, almarhum. Siap. Berarti dalam perjalanan hidup, masih ingat kita ini jalan, hidup kita menuju kemana? Ya, hidup kita ini akhirnya kemana? Pergi ke masjid, ke rumah, pasar, ke mall, ke rumah lagi, mampir, pulangnya pulang kemana? Pulangnya ke surga. Karena kita udah beriman, insya Allah pulangnya ke surga. Sekarang dalam perjalanan, ntar pulang ke rumah singgah. Kalau pulang nggak keluar lagi, itu namanya pulang. Kalau ke rumah nanti keluar lagi nggak? Keluar, jadi singgah. Pulangnya nggak keluar lagi di mana? Surga. Innalillahi, diri kita milik Allah, kepunyaan Allah, dipelihara Allah, lagi jalan pulang kepada Allah. Yang pulang kepada Allah apanya? Badan enggak? Badan dari tanah, makan tanah, pulang ke tanah, jadi umpan cacing. Yang mati badan, kitanya mati enggak? Enggak disebut mati, disebut pulang. Beda enggak pulang sama mati? Beda. Kalau orang pulang mati apa hidup? Hidup. Sekarang hidup atau mati? Hidup. Lagi dibikinin patungnya tuh. Dia doyan patung. Dibikinin patung terus dia di sana senang? Ya enggak. Apa yang diperlukan? Kalau sudah di sana, sudah tinggal di sana, perlu apa? Yang dia butuh apa? Doa. Apalagi
Kalau ada peninggalan hartanya, sedekahin. Dia dapat di sana 700 kali lipat. Itu yang dia butuh. Itu kalau keluarganya tahu, anak ngerti agama, bukan dibikinin patung, dikirimin sedekah. Nah itulah perlunya ilmu. Kesian orang tua, 10.000 kasih orang yatim untuk buat dakwah. Dia terima di sana. Dia butuh itu. Dia hidup. Terus kita nyebut orang mati, yang mati badan. Kitanya nggak mati, kitanya pulang, rojiun, pulang. Ruh, nanti diganti badan baru. Diganti badan baru di sana. Cakep. Kalau orang jahat, badannya jelek, mukanya jelek. Ini kesian orang yang nggak ngerti. Berapa puluh miliar, udah gitu salah lagi, dibongkar lagi, mukanya nggak cocok. Itulah kesian. Begitu gunanya buat apa tuh patung? Dia di sana senang enggak? Ilmu agama mesti belajar, nggak bisa ditebak-tebak. Itu orang-orang kayak gitu kalau ditanya, oh saya juga Islam. Nah, Islam nggak belajar Islam gimana? Belajar. Ternyata setelah kita belajar, banyak yang kita tadinya tidak tahu jadi tahu. Gitu. Jangan berhenti terus sampai akhir umur. Sekarang dicas. Itu HP kalau nggak dicas, hilang. Cas. Nah, gitu iman jadi tambah kuat. Saya juga sama, insya Allah. Jadilah hamba Allah yang selalu siaga. Siap siaga apa? Mau dijemput, jalan aja terus, hidup aja terus. Nanti sebentar dijemput mendadak, nggak dikasih tahu dulu. Mau di jalanan, mau lagi di laut, mau lagi mandi, mau lagi sujud, mau lagi di masjid. Mudah-mudahan sudah lagi di masjid dijemput. Mau di mobil, mau di pesawat, udah waktu jemput. Malaikat kalau udah dapat tugas dari Allah dijemput. Semenit nggak bisa. Permisi dulu malaikat, saya mau tobat dulu. Sekarang nggak bisa ditunda. Makanya suruh siaga. Lagi dijemput, lagi wudu, lagi sholat, lagi di masjid. Alhamdulillah. Kalau orang buat salah, dijemput lagi buat salah. Alhamdulillah. Maka siap terus. Siaga. Orang kalau mau ke kamar mandi, siap gak? Mau ke kamar mandi? Siap. Bawa apaan? Anduk, sabun, sikat gigi, bawa apa? Ada yang dibawa kan? Nah sekarang mau berangkat ke sana, pulang ke Allah, mau bawa apa? Pahala, enggak, pahalanya udah berangkat. Ini dapat pahala nih, ngalir. Sekarang udah ngalir pahalanya, nggak usah dibawa. Apa ada dosa yang dibawa? Apa? Yang pulang apa? Yang pulang ke Allah. Ruhnya. Kalau kita mau kondangan, bawa apa? Badannya diapain? Di make up. Ya. Oke. Sekarang mau pulang kepada Allah, yang pulang apa? Ruh, jiwa. Jiwanya diapain? Menghadap Allah. Didandanin enggak? Mau pulang jiwanya kotor, nggak diterima. Pulang yang jiwanya bersih, jiwanya nggak ada benci, nggak ada dendam, nggak ada iri. Pikirin dulu. Nggak ada benci, jangan dijawab. Saya tanya, jawabnya dalam hati. Masih ada nyimpan benci nggak? Jawabnya dalam hati aja. Ada dendam nggak sama orang? Itu bersih apa kotor? Jawab sendiri. Kalau bersih, alhamdulillah, siap menghadap Allah. Kalau kotor, bersihin, namun belum mati, namun belum nyampe, belum dijemput, siap-siap bersihin, minta maaf. Nanti kalau udah bersih pulangnya enak gak? Ngadep Allah aja enak gak?
Gampang aja kok, nggak susah. Mau pindah ke surga nggak susah, gampang. Nah, yang bersih nanti apa? Ibadah. Ibadah itu kayak mandi, ngaji begini, itu bersihin, dicuci. Sering-sering ngaji bersih. Tapi jangan ngaji yang ngajarin benci, tambah kotor, ya kan? Nah, ngajarin benci itu sesat itu, astagfirullah. Masuk ke sini, masuk ke simpan sini. Orang Islam semua beriman, insya Allah masuk surga. Cuma kalau masih kotor dicuci dulu. Nah itu, jadi kitanya jangan nyalain orang, diri kita lihat. Jadi kita betulin, kalau kita merasa bersih, kotor jadinya. Orang yang merasa kotor dia mandi, jadi bersih. Kalau dia udah merasa bersih, nggak mandi sampai busuk. Orang kalau udah merasa pintar mau belajar nggak? Enggak, karena dia merasa udah tahu semua. Jadi orang yang pintar yang tadinya berasa belum pintar, jadi pintar. Nah, itu coba tuh yang belum ngaji, oh enggak mau dia berasa udah paling tahu kok. Dia nyalain kita malah. Tapi maafin, jangan benci. Tugas kita ngajak yang baik, benci nggak boleh ya. Apalagi zaman sekarang kita lagi keadaannya begini, mesti bersatu, umat Islam bersatu. Tapi jangan takut, mau apa kayak Allah udah jamin kita bakal menang. Ingat semua nih, Allah jamin kita bakal apa di Quran suratnya apa? Coba tebak. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullah. Terus tiga ayat. Artinya apa itu? Tatkala datang pertolongan Allah, apa? Ra'aitan nas yarhuduna bidinillah afwaja. Kamu lihat orang-orang pada masuk Islam berbondong-bondong. Udah tuh di Amerika, di Eropa, di Rusia, di semua di negeri itu orang pada masuk Islam banyak. Sekali masuk serombongan-serombongan. Ini ayat Quran seperti ini sayangnya itu di tafsir-tafsir selalu disebut di Mekah, Fatah Mekah. Ini ayat sampai kiamat. Bukan waktu buka kota Mekah menang sekali itu doang, bukan. Makanya ada iza, fabila. Berarti fabila itu banyak. Tatkala. Terus sekarang ini bakal menang. Bagaimana caranya menang? Allah bantu. Bagaimana Allah bisa bantu? Bagaimana Allah bisa bantu? Kalau kita bisa baik. Kalau sekarang dibantu masih musuh-musuhan, bakal berantem sama Islam. Nah itu. Masih ada nggak tukang nyebar kebencian? Ada masih, tinggal dikit tapi. Tinggal dikit. Kalau masih benci-benci, Allah nggak bakal bantu. Nanti dia berantem dia. Ya kan? Di Syria, di Irak, semua diadu. Kalau udah akur, dibantu. Ada satu negeri, udah dibantu sama Allah, udah kuat, dimusuhin, seluruh dunia musuhin, kuat, karena dia bersatu. Itu bikinan manusia, bukan agama. Beda mazhab nggak masalah, cuma beda sedikit. Masuk Islam, masuk surga semua. Muhammadiyah, NU, Persis, Wasliyah, semua Islam. Gak boleh dibenci, haram benci mereka itu. Hati kotor kalau benci sama orang Islam. Sama orang kafir aja gak boleh benci. Gak ada di Islam suruh ngajarin benci, diadu manusia. Orang Islam itu mahal. Satu nyawa orang Islam lebih mahal dari dunia dan isinya. Kalau satu orang Islam dibunuh itu harus goyang. Kesayangan Allah. Sayang, jangan sembarangin orang Islam. Allah marah. Makanya di sekitar ini lihat kalah terus, paling banyak tapi sedikit, selalu lemah. Ya karena dia pada pecah, saling benci. Pidato ngapirin sana, ngapirin sini. Yang dikapirin lebih banyak dari dia. Nah itu pelajaran. Kita kalau mau ke surga, yang pulang ruh yang bersih. Ruh yang nggak bawa benci, nggak bawa dendam. Kalau nggak bisa berbuat baik kepada orang,
paling tidak jangan benci, jangan nyusahin, udah cukup. Kalau amalnya banyak, terus nyakitin orang banyak, habis tuh pahalanya buat bayar ganti rugi. Di akhirat tuh naik banding. Pengadilan yang gak beres di sini karena sogok menyogok, di sana diadilin lagi, naik banding. Itu orang ucap hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah segala-galanya. Naik banding Allah tuh. Catat ke malaikat, kan di sana dibanding. Lalu pengadilannya gimana? Kamu nyogok hakim. Tuhan adil. Yang gak beres di sini diberesin di sana. Kalau masih di mahsyar, belum sampai ke surga atau ke neraka, kita ketemu orang, kita pernah salah, minta maaf, bisa. Kalau dia mau maafin, bisa. Kalau kita ingat Soekarno, Bung Hatta itu mau balas jasanya, bukan begini di depan patungnya, bacain tahlil, bacain yasin, hadiah buat dia, sedekah pada orang miskin, hadiah buat dia, manfaat. Kalau dibikinin patung, apa hubungannya sama dia? Kesian dijemur, kehujanan, kepanasan, ada burung situ pipis lagi. Otak dipakai apa tuh? Orang udah pindah ke akhirat, ruhnya kirimin makanan dia, yang dia butuhkan apa itu? Ibadah, hadiahin buat dia, boleh. Nyampe di Quran ada. Rabbi firli walidayya walil mu'minin wal mu'minat, Tuhan ampunin saya dan ampunin orang-orang yang sudah meninggal. Tuhan yang suruh berdoa pasti diterima buat orang meninggal itu. Oh, dia udah putus amalnya, emang putus. Kalau dia masih bisa beramal, suruh dia ngaji sendiri. Makanya dimandiin, udah putus, udah nggak bisa beramal, mandi aja nggak bisa, dimandiin. Suruh mandi sendiri. Saya otak orang gimana? Bilang udah putus, justru udah putus, kita kirimin buat dia. Iya kan? Dalilnya salah, dalilnya justru udah putus, jangan buru-buru kirimin pahala, dia udah gak bisa beramal lagi, kirimin sedekah, dia udah gak bisa sedekah lagi. Itu artinya di Quran disuruh, gak ada di Quran berdoa buat diri sendiri. Walil mu'minin wali walidayya, wali walidayya, Tuhan ampunin saya dan ibu bapak saya. Tuhan yang ngajarin suruh baca itu, putus gak? Enggak. Dia putus, kita enggak. Kita yang nyambung. Jangan dengerin yang begitu-begitu tuh. Sampai sekarang masih aja ada. Jangan maulud. Aduh. Maulud yang gak dikasih. Emang ada orang maksiat lagi maulud? Itu otak terbalik, memahami Islamnya ada kebencian, itu susah. Itu cinta Nabi. Cinta Nabi itu. Nabi Muhammad siapa sih? Makhluk kesayangan Allah, makhluk yang sudah pernah ke surga, bukain pintu surga, masuk tuh Nabi ke surga, lagi Mi'raj itu. Bayangin, paling disayang Allah. Lihat di Quran, Allah kalau panggil Nabi itu disayang banget. Ada orang teriak di kamarnya, turun ayat. Kamu teriak di sebelah nama Rasul, domelin berdua. Ada yang bercanda, turun ayat lagi. Itu orang yang dia bisa ngasih syafaat Nabi itu. Sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Nanti dikasih doa ya, Asmaul Husna. Tahu kan? Gampang sih kalau mau dikasih nanti, tapi kalau enggak bisa begini. Baca shalawat. Itu di Quran disebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Tuhan punya Asmaul Husna, berdoalah menyebut Asmaul Husna. Tuh, jadi disuruh. Jadi Allahumma sholli ala, salawat dulu, paling bagus salawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rahman, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Rahim, sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terus sampai 99. Dan ya Allah sampai jadi 100. Tapi sebut nama Allah terus salawat. Insyaallah punya hajat niatin aja. Ya. Saya ijazahkan itu. Ijazah itu maksudnya saya dapat dari guru saya lagi, dari guru-guru. Nah, silakan. Jadi itu kalau pakai ijazah itu kayak rantai nyambung terus dari saya ke guru sampai ke Rasulullah, nyambung.
Ya, ini dalam hati aja, terima gitu. Udah, kita kembali ke sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Ini bukan buat orang mati. Bacaan ini buat kita. Lihat nih artinya. Kan ada orang meninggal. Terus kita bilang inna lillahi, ya saya juga kepunyaan Allah, milik Allah. Diri saya Allah yang bikin, Allah yang pelihara, orang yang kasih makan. Jadi diri saya kepunyaan Dia, dan kepadanya saya akan kembali pulang. Kembali pulang. Pulang kemana? Sekarang udah pulang belum? Yang udah mati udah pulang. Kita dalam perjalanan. Sekali lagi, kita dalam perjalanan pulang ke Allah. Yang pulang badannya ke ruh, badannya di kampung Lahat, provinsi Balikpapan, negeri bumi. Udah di situ, badannya jadi tanah lagi. Yang kembali kepada Allah, ruh, jiwa. Di jiwa itu ada apa? Ada pikiran, ada perasaan. Pikiran perasaannya yang diterima Allah, ruhnya yang bagaimana? Kembali kepada Allah. Di surat Syu'ara 889, la yauma la yanfa'u malun wala banun, harta benda pangkat semua nggak ada gunanya kecuali baru pulang kepada Allah membawa jiwa yang salim, qalbin salim, jiwanya selamat, bebas dari benci, bebas dari dendam, bebas dari sombong. Tuh, jangan mati kalau masih punya penyakit, repot, dicuci di sana berat. Dari sekarang buang. Itu yang diterima, bukan mazhab. Tidak ada ditanya kamu mazhab apa, mazhab apa. Mazhab itu pikiran manusia, boleh dipakai tapi jangan dijadikan agama. Nggak pernah ditanya kamu mazhab apa, mazhab apa. Quran ikut, mazhabnya mazhab Nabi Muhammad. Ulama yang bikin mazhab itu tidak maksum, itu nggak maksum. Kalau Nabi maksum, tidak pernah salah. Itu Nabi doang. Ada berapa keturunannya? 5 atau 7 lah, sedikit. Kalau ulama manusia biasa, bisa benar bisa salah, ustaz bisa benar bisa salah. Jadi jangan fanatik. Kalau mazhab aku paling benar, itu beda semua, masuk neraka. Salah besar itu, dosa besar. Tidak boleh benci pada muslim. Semua mau Muhammadiyah, mau NU, mau silakan, semuanya sholat, semuanya beriman, semuanya baik. NU punya pesantren banyak, Muhammadiyah, waduh, punya sekolah, punya segala macam. Udah akur sekarang, udah akur. Alhamdulillah, MUI udah bagus. Ada NU juga, ada Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah tuh bagus ya, udah bisa musul ke pemerintah begini. Ada yang kejelekan protes. Wah, udah bagus sekarang. NU juga separuh udah bagus, udah mulai bergerak. Muhammadiyah beli tanah banyak di Portugis, gereja dijadiin masjid. Jadi jangan suka nyala-nyalain. NU bikin pesantren, kalau nggak ada NU mana? Nggak ada kiai. Nah sekarang Muhammadiyah bikin pesantren juga. Kalau dulu bikin sekolah-sekolah tinggi, bikin rumah sakit. Insya Allah udah punya TV, nanti TV-nya tambah besar. Disuruh bersatu. Kalau nggak bersatu, kita dari dulu aja begini. Orang Islam nggak pernah apa? Demo ngomel. Nggak pernah jadi pemimpin. Ngamuk mulu, berantem mulu. Yang dimusuhin orang Islam. Yang dibasmi munkar maulud mau dibasmi. Auzubillah. Nah itu jadi jangan ikutan. Bersihin hati baik sama orang Islam, apapun mazhabnya, Muhammadiyah kan, NU, itu semua kesayangan Allah. Pada sujud sama Allah, disayang. Oh dia ada salahnya, salah dikit Allah yang ngampuni, bukan kita juga banyak salah. Saya nggak pernah nyalain orang yang buka puasa maghrib. Saya bilang sah. Padahal nggak ada di Quran buka puasa maghrib, di hadis juga nggak ada. Malam. Wati musyam ilal lail, malam. Lail apa? Di surat Yasin ada. Wa ayatul lail, tandanya malam itu siangnya hilang, terus gelap. Selesai. Quran. Ayo mau ikut fikih, mau ikut apa? Ikut Allah. Hah? Kalau jujur beragama, Quran. Allah yang suruh buka puasa malam. Quran itu mau dilanggar Quran. Nah, tapi
yang buka maghrib tidak salah, amalnya diterima Allah. Begitu. Nah, kita mau ikut malam karena kita ikut Quran, ikut Allah. Itu yang buka maghrib benar, karena dulu di maghrib zaman dulu itu gelap. Sekarang udah berubah. Gitu. Saya cuma kasih contoh. Jadi jangan salahin. Saya juga nggak pernah nyalain. Saya cuma rasanya berat kalau saya nggak sampein, karena itu Quran. Hukum kita apa? Quran. Sunnah Nabi ya. Baru pendapat ulama. Pendapat ulama harus mengikuti Quran. Kalau pendapat ulama bertentangan dengan Quran, ya nggak dipakai. Gitu, jelas ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ini ada ayat di sini, berlindung kepada Allah karena banyak godaan, banyak macam-macam. Tapi jangan putus asa. Tadi saya bilang iza ja'a nasrullah, tatkala datang bantuan Allah, manusia akan masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah. Nah, ingat ini, subhanallah tuh kita bukan mensucikan Allah, Allah maha suci. Sekali lagi, ini salah paham, beberapa kali saya ulang. Yang disucikan pemahaman kita terhadap Allah. Yang disucikan pemahaman kita terhadap Allah. Jangan salah memahami, mengenal Allah. Jadi otak kita sucikan. Sekarang gini, kita dapat musibah. Ini Allah, kita udah sembahyang, udah apa, kok masih ada susah hidup saya. Nah, itu tidak mensucikan Allah, masih nyalahin Allah. Nah, itu maksudnya ke sana. Kalau Allah biar kata Allah kasih sakit, suci otak kita, ini pasti ada bahaya. Jadi Allah kasih sakit, saya tidak kena bahaya. Emang benar, kita kan nggak tahu. Udah dikasih contoh di Quran. Nabi Musa Rasul, pangkatnya tinggi. Ada hamba Allah, bukan Rasul, pangkatnya lebih rendah. Tapi Nabi Musa belajar sama dia ilmu hakikat yang tidak bisa dipakai akal. Ada kapal nelayan sama Nabi Khidir, orang menyebutnya Khidir, beda. Tapi namanya sebenarnya nggak tahu. Dibor, dia dibolongin, tenggelam. Nabi Musa protes, melanggar hukum kan? Masa kapal orang nelayan miskin dibolongin, tenggelam? Nah, akhirnya dikasih tahu rahasianya. Nah, Khidir ini tahu rahasia di balik takdir. Akhirnya dia protes 3 masalah, sampai ke 1 aja dulu, waktunya sempit. Tapi dikasih tahu, kamu jangan protes. Sekarang saya kasih tahu, itu di sana masih jauh, bakal ada bajak laut. Kalau dia sampai ke sini, dia lihat ada kapal nelayan, bagus, dirampas. Saya ingin menyelamatkan, jadi saya bolongin supaya dia tenggelam. Nanti bajak laut lihat, nggak dirampas, karena dia nggak ngambil kapal yang rusak. Sudah bajaknya lewat, angkat, ditambal, selesai, selamat. Tapi cara menyelamatinnya kayak gitu, nggak masuk akal. Tapi karena Allah yang perintah hidup, tujuannya baik. Itu jelas tuh. Jadi yang beriman kepada takdir baik dan buruk, yaitu kalau udah dari Allah, semuanya kita terima dengan ridho. Dikasih rezeki berapa ridho, ya bersyukur, itu aja. Udah lulus langsung ke surga. Cuma semua orang beriman ke surga. Kelasnya surga segini apa segini, ya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Kalau mau dapat yang tinggi, cinta dengan Nabi. Cinta dengan Nabi. Cinta dengan Nabi kata Allah sama dengan cinta kepada Allah. Kenapa? Nabi bisa ngasih syafaat, keluarganya bisa ngasih syafaat, keluarganya Nabi. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, bisa. Itu NU kalau baca doa wiridnya apa itu? Li khamsatun uti biha al-waba al-hatimah al-mustafa wal-murtada wabnahuma wa katimah. Saya punya 5 orang, kata-kata ini NU ini selalu dibaca itu, ya. Al-Mustafa Nabi Muhammad, Murtada Sayyidina Ali, wabnahuma Hasan Hussein wa Fatimah. Ini 5 orang ini bisa menyelamatkan aku dari neraka. Ini keyakinan orang NU. Tapi saya memang benar itu. Syafaat maksudnya. Karena ini memang orang disucikan. Fatimah itu tidak pernah haid, tidak ada nifas. Waktu dikandung ibunya oleh Khadijah nggak boleh makan 3 bulan. Disuapin dari langit, disuapin makanan.
karena ada bayi Fatimah di dalam tuh. Lain, memang lain. Di Quran disucikan. Lebih dari sahabat, nggak sama, beda. Sahabat tidak disucikan, tapi baik. Ada munafik ada juga di Quran. Yang disucikan keluarga Nabi, yang 5 itu, yang 5 orang itu. Makanya salawat Allahumma shalli Muhammad wa ali Muhammad. Udah itu aja, pegang itu. Jadi yang bisa bantu dia bukan pengacara atau pengacara kalau di akhirat. Ini pengacaranya nih, 5 orang. Jelas tuh ya? Dia bisa bantu. Itu atas izin Allah, namanya syafaat. Mana dalil syafaat? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, Allah akan berikan apa idam-idamanmu yang kau ingini. Yang diingin Nabi apa? Nabi cuma minta syafaat buat umatnya, bisa membantu umatnya. Allah udah kabulkan doanya. Salawatnya banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Maulid itu termasuk cinta Nabi. Bikin bagus. Senang hari lahirnya Nabi. Semua. Tapi yang salah bukan maulid. Yang salah itu maksa. Jangan maksa. Sumbangan dari mana? Dana dari yang mampu, bebas. Jangan minta dari yang nggak mampu, kesian. Dia dibagi bikin bingkisan. Memakan situ boleh nggak bingkisan? Buat yang nggak mampu dianterin ini berkah maulid Nabi, bawain bingkisan. Anak yatim dibingkisin, nggak usah dipajang. Amat anak yatim naik kasih. Itu bikin malu, nggak boleh. Bingkis, anterin baik-baik. Ini berkah maulid Nabi. Itu begitu baru maulid yang benar. Bukan maulid yang salah. Maulid bagus, cinta Nabi. Nah, Allah itu bersalawat kepada Nabi. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan Nabi. Kalau suruh sholat, giliran apa? Aqimis sholat, dirikan sholat, udah. Bikin puasa, tapi giliran salawat, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, maka kalian muslimin bersalawatlah. Memang dia dimuliakan oleh Allah. Ada cinta. Jadi bukan bikin maulid itu tidak cinta. Cinta kenapa bikin maulid? Kenapa nyumbang maulid? Nyumbang Rasulullah, mau maulid Rasulullah, kelahiran Nabi Muhammad. Itu agama itu cinta, nyembah Allah itu cinta, kepada Rasulullah cinta, kepada muslimin cinta. Itu jangan ikutin yang ngajarin benci segala macam, kayak dia Tuhan aja, itu sesat masuk neraka. Tahu dari mana dia? Dia sendiri dibayar itu, digaji. Saya bongkar, saya tahu semua. Sekarang udah stop, bayarannya udah stop, udah hilang. Saudinya udah berubah. Saudinya udah teman sama Israel sekarang. Teman sama Israel bikin nuklir, mengebom negeri Iran. Dia yang benci, kita diajarin suruh benci. Ini beneran. Iran udah bikin negara Islam, 100% Islam. Kuat, senjatanya kuat. Dikafirin karena Saudi, Yahudi, Israel takut. Itu dia Islam sama kita. Tapi jangan masuk Syiah. Saya nggak suka masuk Syiah. Tetap Ahlus Sunnah, masuk surga sudah. Jangan benci. Dia bela agama dia. Yang bela Palestina, Iran. Syiah yang bela Palestina Ahlus Sunnah. Arab nggak ada yang belain. Arab belain Israel. Tuh, supaya tahu jangan mau dibohongin politik. Benar, tanya orang, semua orang udah tahu sekarang, udah terbuka. Udah pasang orang suruh pidato, nggak berhasil. Sekarang di stop, udah nggak digaji lagi. Di YouTube udah hilang tuh, yang ngapain saya udah nggak ada sekarang. Habis tinggal waktu. Bener, itu habis. Udah, gaji udah stop, kerjanya udah selesai. Itu kerja. Ngomong apa adanya lah. Dia kerja. Nah orang pada berantem, dia pada kaya. Ada yang namanya Tuhan Al-Qad itu udah bikin, dia boleh, karena saya menyelamatin umat, jangan dibohongin. Bikin gedung itu 5 tingkat di Tegal tuh, dari duit itu. Umat Islam harus kita jaga. Saya cinta sama Islam, jangan sampai dibodohin kayak gitu, diadu-adu. Muhammadiyah baik, NU baik, Al-Irsyad baik, Wasliyah baik, semua baik umat Islam nih. Beda dikit nggak masalah, masuk surga semua. Kalau orang Islam kafir nggak masuk surga, surganya buat siapa? Kosong dong. Kita semua insya Allah masuk surga, tinggal tinggiin, bersihin hati. Nggak ditanya mazhab apa, yang ditanya, yang diperiksa hatinya, ada benci apa enggak. Itu aja, ingat. Tidak bawa benci, bawa hati yang bersih. Man atallaha biqalbin salim.
yang diterima, yang kembali kepada Allah dengan hati yang selamat. Sekarang berlindung pada Allah, ada bin nas. Ini pernah saya bahas, lompatin aja. Waktu kita sempit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu bukan doa, itu janji. Janji. Tadi sholat sebelum Allah Akbar baca apa? Doa iftitah. Bukan doa. Apa bacanya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Bukan doa, itu janji kita kepada Allah. Kalau DPR itu, kalau menjadi anggota DPR, menjadi pegawai negeri, janji nggak? Sumpah nggak? Sumpah. Taruh geram sini. Itu kita setiap hari berapa kali janji sama Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku hanya menghamba kepadamu, aku hanya meminta kepadamu. Inna sholati, ya Allah, hidupku, matiku, hidupku, semua hartaku, diriku, lillahi rabbil alamin. Karena Allah, untuk Allah. Itu janji. Nah sekarang kita mau nyalain orang, mau ngapain orang, bacaan sholat aja kita nggak tahu. Ya dong, periksa diri dong. Nggak pernah diajarin lagi. Itu pidato ngapain orang. Kan? Itu bukan doa, itu janji. Coba lihat doa atau bukan? Ya Allah, sholatku, hidupku, matiku untuk Allah. Doa bukan? Janji, sumpah setia itu kepada Allah. Bagus banget, baca. Tapi tahu itu sumpah setia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga sumpah setia. Ini wajjahtu wajhiya, sumpah setia, bukan doa. Doa lain. Ihdinas siratal mustaqim, nah itu doa. Itulah kita terlalu banyak diganggu, diadu, pidato, pengajian kemana-mana ngawur. Yang penting, yang wajib nggak diajarin. Mengenal Allah nggak diajarin. Cinta Nabi nggak diajarin. Diajarin benci. Itu yang salah. Tapi jangan disalahin. Misalnya sekarang udah habis, sudah selesai, udah habis, udah damai. Kalau udah damai baru Allah bantu. Allah akan bantu. Iza ja'a nasrullah wal fath. Tatkala datang pertolongan Allah, terbuka negeri-negeri lain masuk Islam. Kaitan nas, kamu lihat orang semua pada masuk Islam, beribu-ribu orang masuk Islam. Udah nih, di Amerika, di Eropa, di Kanada, semua orang pada masuk Islam. Semasjid, gereja udah pada kosong. Niat sekarang semua umat Islam kita salahin, yang kata salah kita minta maaf, yang dia salah kita maafin. Saya buka ini bukan untuk justru supaya bersatu. Nah, ini udah selesai. Karena yang tukang mecah belah tuh keluarin duit triliun-triliun, kiai-kiai dibayar, Habib juga yang dibayar, bertahun-tahun ngapirin Syiah. Syiah nggak kafir, tapi kita Ahlus Sunnah saja. Ahlus Sunnah tetap bagus, sama dia, sama ibadahnya juga sama. Ini masalah politik Israel, masalahnya Israel. Terus sudah ya, habisnya juga nggak akan buka lagi, udah selesai, damai semua, baik-baik saja. Karena yang masuk surga itu yang baik. Hanya saya tahu banyak yang bakal ceramah mecah belah. Sekarang lain lagi, bukan ini, udah nggak bahaya itu. PKI banyak. Apalagi mau pemilu, fitnah bakal banyak, adu domba bakal banyak, karena masing-masing mau menang. Kita jangan ikut campur, mau pilih-pilih yang mana terserah lah, yang baik, tapi jangan ribut. Dari dulu tukang ribut, nanti yang naik orang lain. Hah? Itu, jadi kita umat Islam jangan mau dijadiin kuda tunggangan terus. Pinter, harus pinter, bela agama, pinter. Cukup jaga anak-anak, islamin anak-anak, islamin keluarga semua. Dakwah, mesti wajib dakwah semua. Kita nggak dakwah hancur. Saya kasih tahu, hancur. Sebab yang alat merusak dakwah itu udah banyak. Televisi, laptop, HP, habis. Terus kita diem, ustaz doang yang ngajarkan, cukup. Semua orang Islam wajib dakwah. Semua kita wajib dakwah. Apa yang dapat dari ustaz? WA kemana? SMS kemana? Damaikan. Kalau ada bilang ini pahamnya kena, enggak, dia Islam damaiin. Islam sama Islam damaiin. Kita udah kepepet, bakal perang, akan ada perang, itu pasti. Tapi nggak usah takut. Tuhan jamin menang. Mau lihat jaminan Tuhan, lihat di surat An-Nur 35. Saya sering kasih, jadi saya nggak mengulang sekarang. Dia sendiri di Quran, An-Nur 35. Nanti di rumah nanti.
Khannas itu tukang ngadu, tukang bisikin, ngadu domba, bisikin, itu khannas. Minal jinnati, khannas itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Kerjanya mendikte kita supaya enggak ingat Allah, ingat ini, ingat itu, dikit diadu, itu khannas. Yang pidato pecah belah juga ngapirin Islam, itu khannas. Waswisufi sudurinas minal jinnati wanas, jin dan annas. Ada orang bikin annas setahun lalu di Bandung, Annas, yayasan Annas namanya. Kerjanya anti satu mazhab besar, kafir, jahat dia, punya gedung bertingkat. Kerja sama wali kota Bandung. Akhirnya Tuhan kasih bala, wali kotanya ketangkep korupsi, lagi diadilin sekarang. Itu anak buahnya udah payah. Pidatonya ngafirin salah satu mazhab tadi yang saya bilang, dibayar dari luar, dibayar. Pakai bikin gedung bertingkat, namanya Annas. Padahal di bulan buat minal jinnati wannas. Kebetulan namanya sama. Khannas, pemecah belah. Nah itu jelas. Nah, jadi tahu begini, kita bukan berpolitik, memahami politik supaya tidak dipolitikin. Ngerti nggak? Boleh nggak belajar ilmu copet misalnya nih dulu, belajar ilmu copet bukan buat copet, supaya tidak dicopet. Kalau kita nggak ngerti, kita diperalat, dibohongin, itu yang bahaya. Dulu PKI dulu ke kampung-kampung, ini partai apa Pak? Ini Partai Kiai Indonesia, PKI, karena Kiai. Mesti pintar. Itu ada samanya Ciptani, dia dokter. Saya bangga jadi anak PKI. Dia itu calon DPR, milihnya dipilih di mana? Cianjur, Sukabumi, ujung Cianjur sampai ujung Sukabumi semua orang Islam. Kiai, pesantren, setiap RW ada kiai di situ. Tapi ini orang yang bilang dia bangga PKI dipilih di situ. Karena kita bodoh. Di sana dia pakai kerudung, hajah. Orang kampung lihat ada kerudung, wah Islam. Kiainya pidato, kiainya dapat duit, pilih. Sekarang duduk di DPR. Dia paling benci Islam. Kan saya terbuka supaya tahu. Saya bukan ngajak berpolitik, mengajak supaya jangan dibohongin politik. Paham jelas ya? Jadi nanti mau pilih yang mana terserah. Yang penting jangan ribut, jangan berantem, jangan mau diadu. Kita diadu, kita lemah. Dari dulu kita diadu. Arab diadu. Akhirnya lihat Yahudi Israel menang. Tak jangan sama Muslim saling sayang. Saya tadi sebut karena memang harus disebut supaya tahu. Nah ini di halaman 6. Halaman 6 ini kalau mau sholat sebelum Allahu Akbar baca doa ini dari Quran, dari surat Al-Mu'minun ayat 97-98. Jadi kita baca bareng halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Di paling bawah, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Tuhanku, peliharalah aku berlindung kepadamu dari bisikan setan. Dan bisikan aja masih ngebisikin setan. Mau sholat tuh dibisikin tuh, kunci kita cari, lupa taruh di mana, pas Allahu Akbar ingat. Nah itu bisikan khannas. Dan keberadaan setan dalam diriku, jangan sampai setan masuk dalam diriku. Ini doanya Nabi-Nabi, ada di Quran. Jadi kalau doa dari Quran disebut doa maksur. Apalagi supaya paham, doa maksur pakai sa, maksur. Doa pusaka, dari Nabi-Nabi ada di Quran. Itu doa paling bagus. Ini doanya. Ketika mau sholat, di luar juga boleh berlindung dari bisikan khannas. Itu paling bahaya. Banyak orang masuk penjara, banyak orang bunuh-bunuhan, semua dibisikin oleh khannas. Khannas itu bisa jin, bisa manusia, dua-duanya. Manusia jadi khannas, jin juga jadi khannas. Ya ini ilmu dari Allah. Kalau udah tahu, ajarin orang. Halaman 7 ini khusus buat orang Islam. Wahai orang beriman, jauhilah persangkaan buruk
karena sebagian prasangka buruk itu dosa. Itu buat pemilih suami istri, jangan berprasangka buruk. Suami pulang telat, pikirannya kemana-mana, curiga, jadi ribut, kan belum tentu. Buang di perasaan-perasaan prasangka buruk. Tapi kan zaman sekarang nggak kayak dulu. Zaman dulu, saya ingat itu, orang dari mana, dari luar kota, dari manapun, dia sholat di masjid, isya atau maghrib, dia terus diam di masjid sampai malam. Ini orang di masjid udah mau pulang isya kan, Bapak dari mana? Oh dari saya. Ada family sini tempat nginep enggak? Ayo nginep di rumah yuk. Diajak nginep dulu. Saya masih kecil itu, orang masih jujur, masih baik. Sekarang bisa nggak begitu? Ya enggak, diajak ke rumah besok habis barang. Jadi tidak boleh nyangka buruk, tapi boleh waspada. Dia dong, habis sekarang gimana? Itu waspada, waspada boleh, hati-hati. Banyak orang nipu, banyak orang apa ya, hati-hati boleh. Tapi ini bersangka buruk biasanya di rumah, jangan di rumah dulu, baru tetangga, baru family. Kalau dia biasanya marah, terus ketemu kita merenung, terus cuma buat sembunyi, bocok, sombong, benci, enggak. Mungkin dia lagi sakit gigi, mungkin dia punya masalah. Nah itu, jadi kita alihkan tetap baik sangka, itu didik diri kita. Belajar agama itu bukan untuk berdebat, untuk mendidik diri kita. Oh iya, mulai besok jangan, terutama sama keluarga, tetangga, supaya damai. Kalau salah paham terus nanti belum tentu benar sangkaan kita itu. Kita kan juga nggak mau begituin. Jadi jangan, enggak rugi kok. Waspadalah terhadap orang-orang yang memang nakal. Kalau sama keluarga, sama suami istri terutama, jangan buang itu waswisu setan itu. Tadi waswisu, khonas. Akhirnya jadi berantem, padahal ada apa-apa. Ya. Kalau istri minta tolong, satu waktu dia nggak bisa, nggak mau, jangan bilang dia ngelawan. Mungkin dia lagi ada masalah, udah sakit. Begitu juga bapak ada apa? Sangka baik aja. Jadi damai. Sebab kalau kita sangka buruk, jadi ribut, rugi, capek. Udah aja biar. Buang was-was, prasangka buruk buang. Kita kendalikan hati kita, ya. Karena tadi kita kembali kepada Allah. Pulangnya ruhnya jiwanya mesti bersih. Udah gitu aja. Jadi kita kembali ke judulnya apa? Siap siaga. Siap siaga apa? Dunia ini bakal banyak kaget-kaget, kejutan. Mungkin ada perang, bisa juga ada bencana alam, bisa terjadi. Siap siaga, siapin mental. Aku di dunia ini bukan untuk selamanya. Cuma singgah di rumah, singgah. Jadi orangnya mau kemana? Roji. Jiwaku kembali kepada Allah. Di surga ada badan baru, badan lain. Kesana. Jadi kalau orang di tempat singgah ada kurang-kurang dikit, rela. Yang penting di sana baru punya rumah permanen selamanya di surga. Nah di sini tempat singgah, jadi sabar, ada kekurangan, ada apa sabar. Ya kan? Itu di Australia itu kayak banget, udah pulang kemana ya? Badannya berkubur, cukup tangannya tinggi badannya, bisa dibangkit. Dia pulang ke akhirat. Dia di sana ada simpanannya nggak ada akhirat. Di bawah nggak harganya, dikirim juga nggak. Habis di sana dia ngapain? Kalau kita udah ngirim, itu amal-amal kita itu jadi harta sudah di sana, buat hidup di sana. Jadi sudah di sana sedikit bagusan, meninggalnya mau ke surga, merebut atau senyum. Hah? Ibu mau kemana? Mau ke surga ya? Senang atau susah? Senang. Bapak mau ke surga kan? Orang mau ke surga senang atau susah? Senang. Udah jangan sedih, jangan susah, senang-senang aja. Ini sekarang sakit gak apa-apa, sakit sedikit. Saya juga sakit tuh siram itu panas. Ya gak apa-apa. Badan ntar juga mati.
Untuk ini. Nah, itu jadi artinya di dunia ini jangan banyak susah, jangan sedih, hanya sebentar. Gitu. Ingat mau pindah ke surga. Udah yakin, udah Islam, udah iman, udah sholat subuh, udah datang ke masjid, udah bayar lah. Tinggal cari pangkat lebih tinggi. Baik. Rojiun. Itu di halaman 8, halaman 8. Rojiun, persiapan rojiun. Ada persiapan nggak? Persiapan. Mau lebaran ada persiapan, mau belanja, ya kan? Mau mandi ada persiapan, mau tidur ada persiapan, mau pergi haji umrah ada persiapan. Sekarang mau pulang jauh, nggak balik-balik lagi. Sekali jalan, pulang nggak balik lagi. Kalau sekarang pulang ke rumah balik lagi, keluar lagi, balik lagi, itu singgah. Ini pulang bukan singgah, pulang beneran, nggak balik lagi ke dunia. Persiapannya apa? Badannya pulang nggak badannya? Badannya nggak pulang, yang pulang jiwa. Jiwanya disiapin pulang. Mau ketemu pulang Allah, ruhnya dari ruh Allah, mesti bersih. Nah ini baca, teruskan rutin baca Quran. Itu buat bersihkan jiwa, baca Quran, zikir, sholawat. Kalau nanti itu ya kita mati nih, ruh kita kembali pada Allah, itu diinterogasi penyidikan, ditanya siapa nama, apa agamanya, apa siapa imamnya, ya. Imam itu orang hidup. Kalau zaman Nabi imamnya Nabi Muhammad, sudah itu khalifah. Terus imam sekarang imam kita Imam Mahdi ya, jangan lupa ya, Imam Mahdi. Terus habis itu kalau udah beres, ada yang ditanya sebentar ya 3 jam. Kayak itu nih KPK tuh, ada yang 12 jam tanya. Kalau salahnya banyak, terus KPK langsung pulang, terus dipakai baju baju tahanan. Nah kalau yang lolos nggak ada salah, pulang. Nah kalau kita selesai, insya Allah cuma 2 jam lah. Itu orang baik-baik kok. Hisaban yasiro. Itu habis itu digapain? Selesai, bapak, itu ayah, ibu, kakek, nenek atau anaknya udah meninggal, keluarga kita udah siap, udah nunggu, udah berdiri nungguin. Pas dilihat kita lulus, selesai itu diadilin sebentar, lulus kita, pelukan, ketemu, udah kangen. Orang pulang haji kangen kan, dan dekat. Ini dari dunia ke akhirat, dia udah lama nungguin, ada 20 tahun, 30 tahun nungguin. Ketemu, diketemukan itu, nanti ada dalilnya sekarang, tenang aja. Dari Quran, semua saya dari Quran, tidak pernah dari Quran, lihat. Semua dari Quran. Ketemu itu, ayah, ibu, nenek, cucu ketemu. Kita nanti meninggal duluan, cucu kita nyusul, ketemu. Seiman, gak apa-apa mau Muhammadiyah, mau NU, mau Wahabi, mau Syiah, Wahabi yang lain ya, ketemu di sana. Semuanya beriman, orang sholat. Nah itu senang. Ya. Seiman itu bukan semazhab, seiman. Mungkin semazhab yang lain masuk kafir. Itu politik itu. Seiman. Qurannya sama, nabinya sama. Qurannya sama, nabinya sama. Quran apa lagi? Rasulnya, nabinya sama. Ya udah, sama. Terus di situ disebut halaman 9, bersiap-siagalah. 1, apa yang disiapkan? Siapkan tempat khusus untuk mendirikan sholat supaya bersih, yang bebas dari kotoran dan najis. Boleh dikasih wangi-wangian tempat sholat. Ya, tempatnya khusus, jangan sembarangan kucing-kucing lewat situ di sejadahnya. Enggak, ini mau menghadap Allah. Suci, yang maha suci, tempatnya harus suci, ibadahnya harus suci. Di rumah jaga, rapiin tempat sholat yang baik. Itu menghadap Allah, sopan. Jangan lagi tidur, bangun mau sholat, baju tidur dipakai sholat. Mau nggak baju tidur ada presiden datang? Ganti baju nggak? Mana lebih mulia, presiden atau Allah? Nah, itu. Adab, itu namanya adab sholat, beradab menghadap Allah. Ini adab Allah, ya. Dia punya surga.
Dia yang kita harapkan Allah, yang bisa nyelamatin kita cuma Allah. Nah, mau menghadap dia tuh hormatin banget Allah tuh. Saya Quran aja saya ciumin tuh, beneran, bukan Qurannya. Orang kalau ada orang yang main HP, enggak dia nelfon, terus udah gimana? Dia cerita, lama nggak ketemu suami istri bilang, terus udah cium kan? Tapi dia gila nyium HP, perasaannya nyium suaminya. Nah itu kita juga nyium Quran gitu, Allah. Itu bendera dicium. Itu bendera kain merah putih. Kalau kain merah putihnya, kainnya putih atau merah, dia ada di dapur buat malam, dicium nggak? Nah, tapi kalau jadi bendera negara, cium. Quran nggak begitu. Ini kalam Allah di situ, hormatin gitu. Jangan Quran ditaruhnya di atas buku-buku lain, ada jangan. Quran di atas. Ya. Terus dua, siap siaga menanti akan datang jemputan berangkat ke surga atau dijemput ke surga secara mendadak. Mau lupa atau ingat? Mau bengong pas dijemput lagi bengong. Nah ingat, siap karena jemputannya mendadak. Jadi setiap saat selalu siap. Nggak usah bawa selimut, bawa nggak ada gunanya. Nggak laku di sana sudah ada semua. Selimut dari sutra ada semua. Piring-piringnya emas, piringnya dari berlian. Benar? Bapak nih ganteng semua, ibu cantik semua. Semuanya senyum, nggak ada lagi benci dendam, udah nggak ada. Semua mesra. Suami istri malam tahun baru terus. Nah itu di sana hidupnya enak. Di sini mencari enak nggak ada. Enak ada di sini, senang nggak ada. Berduit bisa beli enak, makan minum di lidah doang enak, yang lain itu hilang. Kalau senang di hati nggak senang dikasih makanan. Yang senang dikasih makanan badan. Hati makanannya apa? Nih duduk sini senang, baca Quran itu makanan hati. Bahagia di situ ada iman. Kalau yang kita ber ke restoran kemana itu makanan badan. Badan nggak bisa enak, nggak bisa bahagia, cuma enak. Oh ini makan gado-gado, iya sedap, sate sedap enak. Di ujung lidah, lewat dari kan, ketemu. Nah itu yang diburu-buru orang. Padahal bahagia ada nih. Hati yang mana bisa senang? Yang pemaaf, nggak suka ribut. Kalau suka ribut bisa senang. Yang enggak, suami istri ribut melulu. Kalau ketemu merenung, saling nyakitin. Coba kalau maafin, saling nyenangin, mesra terus. Nah, itu bahagia itu ada di hati. Kalau hatinya polos baik, bahagia. Istri salah dimaafin, suami salah maafin, nggak ribut, bahagia. Jadi yang bikin susah kita sendiri, karena hati kita, kalau hati bersih semua senang ya, terus dan pulang menghadap kepada Allah diterima hati yang bersih, biqalbin salim. Malaikat juga jemputnya baik, yang dibilang itu ada dicabut-cabut nyawanya, ditarik-tarik, bohong. Itu riwayat palsu. Di Quran nggak ada, Quran yang benar. Di Quran orang beriman dicabut nyawanya dengan lembut. Malaikatnya mengucapkan assalamualaikum, jangan takut, dosamu sudah diampuni, di sana sudah disediakan surga untukmu. Di surat Fussilat 30-31, lihat nanti di rumah. Di situ disebut. Ada lagi banyak ayat lain di detail-detail yang saya kasih juga. Thayyibin, malaikat jemputnya itu dengan baik, dengan santun, jangan takut. Aku kata Allah, aku walimu di dunia dan di akhirat. Aku melindungimu di dunia dan di akhirat. Di sana sediakan surga untukmu. Di sana apa saja yang kamu ingini diadakan. Apa saja yang kamu ingini diadakan. Bahkan yang kamu di dunia kepingin gak tersampai, di sana aku berikan. Ada di surat Fussilat 30-31. Kalau sudah firman Allah, tidak berlagi lagi katanya ada ular, malaikat cabutnya ditarik-tarik, bohong. Apa untungnya Tuhan begitu ya? Orang udah nyembah dia, udah berislam, udah disayang. Yang ada maksiatnya mesti disayang. Coba dihukum dikit di sana. Apalagi yang baik begini. Nah kalau yang begini nggak masuk ke surga, siapa yang masuk surga? Buat siapa surga itu? Ini orang Islam pada maulud, bid'ah, kalau bid'atin dolalah, bid'ah sesat masuk ke neraka. Nah semua orang di dunia maulud. Yang nggak maulud cuma dikit.
Nah, mau ngapain dia di surga? Dia beda juga. Khutbah Jumat pakai bahasa Indonesia beda aja. Nabi pernah khutbah Jumat pakai bahasa Inggris. Nah itu jadi yang begitu tinggalin, buang sudah. Yang penting yakin sudah beriman ke surga. Tinggi pangkatnya, mau surga bintang 1, bintang 2 gitu. Ya, banyak salawat dari Nabi, nanti beri syafaat. Salah-salah dikit disyafaatin bisa. Benar, makanya cinta sama Nabi. Salah-salah itu bisa Nabi bisa maafin. Siti Fatimah, ibu ini Bapak Sayyidina Ali, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain bagi-bagi syafaat. Sayyidina Hasan bagiin air di telaga. Ada itu, ada di tafsir Buya Hamka, ada itu tafsir Al-Azhar. Udah ya, dijemput mendadak ya. Nomor 2 apa itu? Siap siaga menanti selalu akan datangnya jemputan ke surga secara mendadak. Di dunia ada jemputan ke sana ke sini ada, tapi ini jemputan ke surga. Senang atau? Pasti ini. Yang bikin kita yang menentukan, kita dibikin, dia bisa bikin kita ya mau dipindahin ke sana. Itu dia Allah Rahman Rahim. 3, siapkan ruh yang mewangi, artinya ruh yang indah. Banyak zikir, banyak sholawat. 4, siapkan jiwa seperti persiapan raga saat memandi ya. Dari halaman 10, siap siaga terus menerus karena malaikat penjemput tidak bisa nunggu. Mereka disiplin tepat waktu. Mereka saya mau sembahyang dulu 2 rakaat, enggak. Saya mau mandi dulu, enggak. Langsung berangkat. Mau lagi jalan, mau lagi mandi, mau di mana saja kalau udah suruh jemput, dijemput sama malaikat. Enggak bisa nolak. Minta waktu sedikit juga enggak. Maka karena begitu jadi selalu siap. Selalu siap. Pasti enggak tuh? Yakin kan? Pasti kan? Pasti enggak? Ada enggak yang enggak mati? Ada yang enggak berangkat? Semua masih berangkat. Tinggal kita nunggu waktu. Maka itu udah berhenti galak-galak, damai-damai aja. Nanti orang tanya, kok berubah bu, pak, bapak, kok sekarang jadi baik? Iya, lagi muda mau dijemput, saya lagi siap-siap. Betul nggak? Saya bohong atau benar? Lagi mau dijemput kan? Oke, siap. Tahu nggak kapan? Nah, makanya siap, kalau tahu enak. Nanti siapnya kalau mau dijemput tanggal sekian, ini nggak ada. Jadi siap terus. Mendadak. Bisa di jalanan, tempat tidur, di rumah, di mana saja. Ya. Kurangin salah-salah dikurangin. Lanjut. Itu dia, barang siapa mau ketemu Allah, mau selamat, jangan syirik, banyak beramal soleh. Itu nomor 6 ada di halaman 12. Sambungannya nomor 6 di halaman 12. Kita lompat-lompat, baca aja di rumah. Saya terangin yang perlu diterangin aja. Nih, siap siaga selalu, walaupun lagi tidur, bisa saja dijemput lagi tidur. Nanti kemarin itu di mana itu kita pergi, benar-benar dia sahur, pas sakit sahur badan makan di puasa sunnah, setelah itu dia wudhu, di sholat, dia sahur juga, terus capek tiduran. Baru 5 menit dia tiduran, anaknya datang, dia meninggal. Gak pakai sakit, gak pakai apa. Dan nggak sangka, jadi itu dadakan. Tapi enak dia nggak pakai sakit. Habis wudhu lagi habis sahur. Iya. 5 menit dia duduk, enggak. Jadi kayak dia duduk itu selesai tugas, itu emang udah mau berangkat. Kayaknya dia lah siap. 5 menit bedanya. Tadi dia ngomong tuh 5 menit. Nah itu. Berangkat. Sekarang dia sama-sama senang. Dia senang di sana. Kalau yang kayak gitu orangnya pasti nggak pakai di apa tuh polisi gitu, nggak, paling berapa menit udah dikumpulin sama keluarganya, ayahnya, ibunya daripada nunggu situ, senang, ada makanan cemilan, tapi nggak punya badan, ada bentuk begini persis mukanya begini. Kalau ada orang baik di sana mukanya jadi bercahaya, nah itu senang, lebih senang dari sini. Sekarang dia senang, di dunia udah capek, udah umur. Bawa badan aja berat, berangkat tuh senang. Kalau orang tahu, apalagi udah baik begini, meninggal tuh senang. Dari kesusahan dunia kita selesai, kayak orang ujian udah lulus.
Kan di sini ujian. Lulus dari ujian senang, di sana istirahat. Nggak masak, nggak kerja, nggak ibadah. Senang-senang aja. Belum ke surga. Nah, orang di sana tuh berdoanya apa? Di alam barzah, dalam kubur namanya alam barzah. Doanya itu, ya Allah cepetin kiamat. Karena bau surga dia udah lihat, dia udah yakin dia udah dapat surga, udah senang banget mau ke surga. Nah, di alam barzah itu nunggu kiamat, nunggu nanti berangkatnya bareng rame-rame di padang mahsyar. Itu di padang mahsyar itu lama berbulan-bulan. Kalau orang baik aman, ada cahaya dari mukanya. Kalau orang yang tidak sembahyang, tidak kenal Tuhan, di sana buta, dibutain matanya. Karena di sini dia buta, nggak pernah lihat kebesaran Allah. Kita sholat, sujud, lihat sajadah, terus kepikir sajadah itu dari apa? Dari kain, kain dari benang, benang dari pohon, pohon dibikin Allah. Ingat Allah, ngelihat sajadah ingat Allah, ingat ikan ingat Allah, lihat kertas semua bikinan Allah. Ini semua di masjid bikinan Allah. Tidak ada setitik pun bikinan manusia. Manusia cuma ngaduk. Bisa nggak bikin pasir? Kumpulin profesor sedunia, bikin pasir sebutir, nggak pakai bahan. Nggak bisa. La ilaha illallah, tidak ada yang mencipta selain Allah. Manusia mengaduk. Nah, mata memandang itu ingat Allah. Itu nggak buta. Nah, yang nggak kenal Allah di sana buta, keinjak-injak, panas, keringatnya itu sampai ke sini. Kita enggak. Dan kuburan itu susah dikasih tahunya, memang berat, makanya itu mesti belajar. Di kuburan itu yang kita lihat itu benda, tanah itu benda, badan kita benda, ada di situ. Kitanya enggak di situ, tapi di situ. Nah, ini supaya paham. Begini, alam itu ada dua, ada alam gaib, ada alam zohir. Yang gaib bukan gak ada tapi tidak kelihatan. Ini kita zohir badannya. Ya, ini Ustaz Obi. Yang saya lihat Ustaz Obi ini badannya, Ustaz Obinya nggak kelihatan. Bapak juga nggak kelihatan. Ustaz Ali itu, mana Ustaz Ali-nya mana? Nggak ada, nggak kelihatan. Yang kelihatan badannya, bungkusannya. Ada barang di dalam dibungkus. Dalamnya kelihatan nggak? Badan bungkusannya. Bapak ibu juga nggak kelihatan. Biar tahu. Jadi nanti yang mati badan, bapak ibu tetap hidup di kuburan. Jadi kuburannya nggak kelihatan, yang kelihatan paha sama tulang. Di situ kalau orang baik istana. Istana itu orang-orang baik tuh di kuburnya itu. Istana. Di situ. Cuma dimensinya lain. Kadang ada orang satu bisa dia. Emang ini kita doang di sini nih, tembok, batu, genteng, kita miliaran makhluk yang kita nggak lihat. Ada pada duduk ikut ngaji, miliaran. Pakai adu, bukan jin doang, arwah datang. Orang-orang baik, orang tua kita yang soleh dapat izin, mau nengokin anaknya, mau hadir di sini, bisa hadir. Nah, kalau dia nggak ke sini, dia di sana dia baik, dia bisa lihat kita lagi begini, dia di sana kelihatan. TV-nya nggak pakai besi, di udara, ruang terbuka kelihatan. Dia tahu semua apa yang kita ngapain gitu di sini, dia harus sangat tahu. Makanya kalau anaknya pada soleh, dia pada girang di sana. Dan dia juga dapat pahala dari kita ngaji ini, dia dapat karena dia yang didik. Tuh, yang kita nggak lihat bukan nggak ada, kita tidak lihat. Diri kita sendiri kita nggak ada lihat. Bisa lihat mata nggak? Mata. Kita punya mata. Coba lihat matanya. Kan kita nggak bisa lihat mata kita. Kita lemah banyak. Jadi saya dulu ke mana? Ke Madinah ziarah Nabi. Ziarah Nabi. Itu ada dari satu dulu menteri, saya nggak mau sebut namanya, Wahabi dia. Panggil wartawan, dari mana? Umrah. Wah, saya tadi umrah. Saya tidak ke Madinah. Kenapa? Mau ngapain ke Madinah? Kan ada kubur Nabi. Ah, kan udah mati. Kan Muhammad udah mati. Nah ini nggak jalan. Yang mati apanya? Badannya.
Nabi ada di Madinah, cuma di Madinahnya gaib, karena dia sendiri gaib. Jadi tanya, Ustaz tadi ziarah kubur Nabi? Enggak, tadi ke sana saya ziarah Nabi, bukan kuburan. Ngeziarah Nabi di kuburannya, yang saya ziarah Nabinya bukan kuburannya. Ziarah Nabi di kuburan. Kalau bapak ibu ziarah ke orang tua, sering kan suka salah paham. Ziarah ke kubur bapak, mau ngapain kuburan diziarahi? Ziarah bapak, dia ada di situ, dia lihat kita datang, ada hadis, suara sendal kita dia dengar. Cuma dimensinya lain. Kalau dia orang soleh, dia di rumah situ, yang gaib. Ada zohir, ada gaib. Jelas tuh. Jadi ziarah bapak, ziarah ibu kita, dia tahu, makanya disuruh beri salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Masa kita beri salam kepada mayatnya, badannya? Enggak, ke dia. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam beri kepada Rasulnya, kepada mayatnya atau kepada Rasulnya? Iya, Rasulnya hidup dia. Lagi tahiyat, ada nggak beri salam? Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi maulid, assalamualaikum Rasulullah, assalamualaikum Habibullah. Iya, dia tahu, dia dengar. Maka dia jawab, assalamualaikum warahmatullahi. Itu jawaban Nabi. Salam kepada kami dan salam buat semua hamba Allah yang soleh. Nah itu. Jadi jangan pakai akal kita, Quran ikuti. Bukan Quran ikut akal, akal ngikutin Quran. Qurannya diakalin. Quran diakalin. Akalnya diguranin. Sekarang orang banyak ngakalin Quran, tafsirnya dirubah-rubah. Cina lagi bikin tuh. Cina lagi cetak Quran buat orang Islam, ada 200 juta orang Islam di sana. Dibikinin Quran, terjemahannya dirubah-rubah. Diaduk-aduk. Zaman akhir zaman, hati-hati belajar yang benar. Saudi juga pernah merubah itu terjemahannya. Ada yang coklat tuh, kalau haji dibagiin. Saya takut orang ribut, orang nggak ngerti, udah biarin dah. Ada yang dirubah, tapi nggak bahaya, cuma ayat Nabi berfirman, aku tidak mengharap balasan apa-apa illal mawaddata fil qurba, kecuali mencintai keluargaku, diganti kecuali mencintai kekeluargaan, jadi keluarga siapa saja. Dia nggak ada menu Nabi. Iya kan? Nah itu ya 6.30 tuh kan, dikit lah, masih 7 menit kan. Ini baca aja ya di rumah ya. Saya sampai jam 6.30 nih, mau ada acara mau baca di rumah. Yang kedua diserangin dikit, serikas. Rekaman perbuatan di dunia. Ingat, ini ngerekam nih, ya. Ini kan saya di sini rekam. Kalau ada 2 yang hadir direkam juga besok-besok. Tapi begini, 2 rekaman. Kita sekarang ini tidur, makan di rumah, dimanapun kita berada 24 jam, semua perbuatan kita direkam, suaranya direkam, audio, video. Ada 2, semua ini ada. Semua bapak ibu kemana aja tuh ada 2 yang rekam. Satu namanya rekaman rokib, satu namanya rekaman atib. Jadi kita nyebut malaikat, rokib, atib, malaikat. Malaikat itu apa? Nggak pernah dijelasin. Malaikat itu apa? Bentuk kayak orang? Enggak. Perekam. Yang rokib merekam kebaikan, yang atib merekam yang tidak baik. Nah sekarang begini, ada 2 rekamannya. Nanti di akhirat rekaman itu dikasih ke kita. Kalau rekaman yang baik dikasih di sebelah kanan. Ada dalilnya, ada semua. Ada di diktat, baca di rumah. Kalau dikasih rekaman sebelah kiri, itu jelek. Kadang yang jelek dikasih dari belakang, ada yang digantung. Semua orang pada lihat, udah nggak pakai malu apa udah. Terus yang selamat yang dikasih dari sebelah kanan. Nah sekarang begini, kita udah denger nih. Sekarang kita mau apa? Kan mau pulang, mau apa? Diapain? Bagaimana caranya? Gini caranya. Yang rekaman yang kotor ini, yang rusak, sebelum kita dijemput masih bisa ditipek. Kalau udah meninggal nggak bisa lagi tipek, biar jadi polos putih. Tipeknya mana? Ya kan gitu. Mau tipek rapotnya kotor, pernah maksiat nakal, tipeknya pakai amal soleh.
baca Quran, sholat, baikin orang, ketipe, hapus, polos. Yang ini penuhin, yang baik nih, rapotnya nih, penuhin, terus ibadah yang banyak. Pas meninggal, yang ini penuh, yang ini kok nggak pakai dihisab, nggak pakai polisi, nggak pakai KPK lagi, langsung kumpul sama keluarga, langsung kumpul ke keluarga. Tuh. Kejar itu. Masa kita mau pulang ke sana nggak siap-siap? Itu siap-siap aja itu. Salah. Makanya tadi akhirnya banyak kejutan, pada kaget. Wah itu bapak itu nggak pernah ceramah, nggak pernah pakai sorban, kok tinggi bakatnya? Di hatinya baik. Di dunia nggak terkenal, terkenal di langit. Kan dulu saya sampaikan, ada orang terkenal di langit. Siapa namanya? Uwais Qarani. Dia cinta sama Nabi, tapi dia di Yaman, Nabi di Medina. Dia yatim, kerja jadi pengembala kambing, ngurusin kambing, digaji buat ibunya. Ibunya udah tua, dia mandiin ibunya, masak kopi, ngerawat ibunya sakit, kerja lagi, pulang ngurusin ibu. Tapi dia cinta sama Nabi. Mah, saya pengen ke Madinah, saya udah ngumpulin, mau ada ongkos mau ketemu Nabi. Ibu nak, saya masih pengen diurus kamu. Oh iya mak, iya mak, dibatalin. Dia ngurusin ibunya, miskin, rumahnya robek, orang-orang kumpul juga nggak diundang. Tahu-tahu di sana di alam, di langit, terkenal dia. Allah kirim kasih kepada Nabi. Nabi bilang sama sahabatnya, nanti kalau ada orang namanya Uwais Al-Qarani minta doa sama dia, suruh minta doa. Setelah ibunya meninggal, pergi ke Madinah mau ketemu Nabi. Dia cinta banget, beriman dia, tapi belum ketemu. Nabinya udah meninggal, diciumi kuburannya Nabi itu, nangis ciumin itu. Udah selesai, dia keluar, ada minat. Nah, ini dia nih namanya Uwais nih, yang Nabi pesan suruh minta doa. Antum perlu minta doa ke dia. Khalifah Abu Bakar, Umar, semua sama-sama tadi minta doa ke dia. Bayangin, orang yang nggak dikenal, tapi Nabi tahu dari mana? Dari Allah. Cuma di alam malakut semua itu Allah yang ada di sana mengenal itu Uwais, terkenal, diberitain di sana, diberitain. Di dunia nggak diberitain, nggak ada yang. Nah itu. Hati-hati, banyak orang baik kayak gitu. Dia di dunia diremehkan orang, padahal dia terkenal. Bapak-bapak kayaknya gitu deh. Subuh-subuh udah di masjid. Kan mereka udah tahu. Ibu-ibu juga. Alhamdulillah ya. Jadi nggak cari terkenal di sini, minta dipasang di TV, di surat kabar, fotonya di tempat usah, nggak ada gunanya. Biar itu terkenal di langit. Jadi orang terkenal di langit. Udah selesai. Jadi ini ayat pertama ini manusia nanti di akhirat baris menghadap pengadilan didampingin oleh imam-imamnya masing-masing. Didampingin, ingat, didampingin oleh, ini bukan kata saya, bukan fikih, Quran. Nad'u kullu unasin, kami panggil semua umat diimamihim, imamnya. Nah udah, imamnya Imam Mahdi. Pengantar untuk kenal ke Imam Mahdi ini lewat ustaz-ustaz yang baik ini. Alhamdulillah di sini ustaznya bagus semua. Di Masjid Al Mahdi. Alhamdulillah namanya udah Masjid Al Mahdi. Pengikut Imam Mahdi udah. Itu bukan wali lagi itu, seperti Nabi, karena nggak ada Nabi lagi sebut imam. Sudah ada perang. Pengikut Imam Mahdi, pengikut Dajjal udah perang. Yang makhluk udah, yang manusia udah. Yang manusia ini kalau yang ikut Dajjal menyebarkan maksiat, LGBT, dibela-belain LGBT, narkoba, itu dia semua pengikut Dajjal. Pengikut Islam ya kita ini pengikut Imam Mahdi, dakwah. Dia dakwah kejahatan, kita dakwah kebaikan. Maka dakwah semua. Dakwah, nggak ada lagi amal paling tinggi itu dakwah. Bukan mesti pidato, ngobrol bisa lewat WA, bisa lewat apa saja. Banyak bapak ini dakwah, bukan semua kita, semua sebisa-bisanya, kemili kepada pembantu anak dakwah itu kewajiban kita. Dia Dajjal pengikutnya punya alat-alat canggih, televisi segala macam dia pada punya. Kita yang pakai tenaga semampunya. Allah bantu. Wajib dakwah, anak keluarga jagain, udah mau perang.
perang sama Dajjal sudah. Belum lagi Ya'juj Ma'juj, ya. Nah, Imam Mahdi, udah wassalam. Ini di sini ada semua. Tuh waman dalil. Nih di halaman 5, waktu ya. Waladina amanu, dan ini orang beriman dan imannya diikuti oleh keturunannya, akan kami kumpulkan mereka semua. Dikumpulkan sama keluarganya, kakeknya, neneknya, ketemu cucu semua. Ya, terus di atas itu, di atasnya itu halaman 5, sebelumnya 4. Nih, barang siapa yang soleh baik, raportnya dikasih dari sebelah kanan, sambung ke halaman 5, habis urusan dia kembali kepada keluarganya masruro. Tuh, kelak di sana dia akan berkumpul lagi dengan keluarganya dalam kemesraan. Jadi habis diperiksa, kita karena diperiksanya ringan, gak banyak dosa, udah polos, dikumpulin sama bapaknya, ibunya, sama kakeknya, sama anaknya, gembira, bahagia, rame-rame, selamat, senang, selamat. Insya Allah kita begitu. Wassalamualaikum.